terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah dengan jumlah jamaah haji terbesar di Indonesia. Di tengah tingginya antusiasme, tantangan penyelenggaraan haji terus berkembang setiap tahun. Hadirnya Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga yang fokus mengurus pelaksanaan ibadah haji diharapkan membawa dampak positif. Lantas bagaimana persiapan menghadapi pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah bersama-sama di studio Kompas TV. Ini ada Bapak Iqbal Ismail selaku Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Iqbal. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Ini kan memang kita lihat ini sudah mulai masuk di pelunasan tahap 1 ya untuk calon jemaah haji 2026. Tapi dengan lembaga yang baru ini, Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan ini, mungkin boleh dijelaskan Pak, apa sebenarnya fungsi dan mandat untuk lembaga yang baru ini secara khusus? Boleh. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan operasional haji tahun 1447 Hijriah 2026, ya, insya Allah akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah yang dimana Presiden kita Bapak Prabowo telah membentuk dan melantik menterinya kemarin, dan menterinya adalah Gus Irfan dan wakilnya adalah Pak Daniel Simanjuntak. Dan selanjutnya kami juga di wilayah maupun kabupaten kota kemarin sudah dilantik pertanggal 28 November kemarin. Nah, sejak dilantiknya kami langsung bergerak untuk melaksanakan persiapan operasional haji, yang dimana kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan haji tahun ini timelinenya sekarang pelunasan, pembuatan paspor dan pemeriksaan kesehatan. Dan inilah yang sementara kami gencot semua ke semua kabupaten, karena untuk tahun ini Sulawesi Selatan mendapatkan kota tambahan sebanyak 2.400-an ya, yang dimana setahun-tahun sebelumnya kota Sulawesi Selatan itu 7.272. Dengan perubahan pembagian kota dasar yang kemarin waktu Kementerian Agama membagi kota berdasarkan jumlah penduduk Muslim, dan Kementerian Haji membagi kota berdasarkan daftar tunggu ya. Nah, dari sinilah ada perbedaan signifikan, dan alhamdulillah untuk Sulawesi Selatan dengan adanya pembagian kota daftar tunggu tahun ini mendapatkan kota 9.670. Jadi ada penambahan kurang lebih 2.400-an ya. Tetapi di sisi lain ya, pembagian kota ini tujuannya untuk lebih berkeadilan ya. Jadi Kementerian Haji membagi kota ini berdasarkan daftar tunggu untuk lebih berkeadilan. Contoh kecil ya, untuk Sulawesi Selatan saja, daftar tunggu itu di Kabupaten Luwu dan Bantaeng sangat jauh sekali. Kalau kita mendaftar, kalau kita mendaftar di Luwu, di Kabupaten Luwu hari ini, kalau masih menggunakan jumlah penduduk Muslim kemarin, daftar hari ini 22 tahun ke depan berangkat. Di sisi lain, daftar di Bantaeng, daftar hari ini 50 tahun ke depan berangkat. Jadi ini kan panjang ya untuk daftar tunggunya. Ya, cumpang ya. Jadi Kementerian Haji ya ini Bantaeng 50 tahun, ini Luwu 22 tahun. Nah, Kementerian Haji membagi berdasarkan waiting list, makanya ditarik ini dari 50 jadi 26, dari 22 jadi 26, jadi rata. Istilahnya siapa yang duluan mendaftar, dia yang duluan berangkat. Ya, hanya permasalahan yang ada di lapangan karena sebelumnya pembagian kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kabupaten kota ya. Untuk pembagian tahun ini berdasarkan provinsi. Jadi ditarik kota itu di provinsi
dampaknya ada beberapa kabupaten kota yang sedikit mendapatkan kuota pada tahun ini. Karena mereka sudah memberangkatkan jamaah seperti Luwu, Palopo, Toraja, Toraja Utara, Endekan dan Selayar itu. Mereka sudah memberangkatkan jamaahnya di tahun pendaftar 2013, 2014. Okay. Nah tahun ini kami akan memberangkatkan jamaah yang mendaftar 2011. Berarti dari jamaah 2011 nih hitungannya. Oke. Nah, mereka sudah memberangkatkan 2013 berdasarkan daftar penduduk muslim kemarin ya. Oke. Nah, karena kita yang memberangkatkan jamaah yang duluan mendaftar, makanya tahun ini mereka kurang mendapatkan kota. Oke. Malah yang diberangkatkan dari 6 kabupaten ini adalah jamaah yang lunas tunda kemarin. Mereka sudah melunasi dan tahun ini baru diberangkatkan. Nah, berarti, itulah yang bisa diakomodir. Oke, berarti memang tahun ini fokus yang mendaftar di tahun 2011. 2011, betul. Oke, selain tadi kan dibilang bahwa ini adalah perbedaan signifikan mengubah prosedur keberangkatan dari yang awalnya berdasarkan jumlah penduduk muslim, sekarang kemudian disamaratakan begitu ya, dinaik menjadi provinsi. Apalagi sebenarnya perbedaan antara Kementerian Haji dan Umroh ini dengan kementerian sebelumnya di Kementerian Agama? Ya, jadi perbedaan dari struktur kemarin sudah ada keputusan menteri terkait dengan struktur organisasi. Kalau sekarang Kementerian Haji berdiri sendiri, ada irjennya, ada 4 dirjen dan 1 sekjen ya. Kalau kemarin kan bentuknya direktur jenderal, jadi di bawahnya ada direktur 4, ada 5 ya. Nah ini lebih gemuk lagi ya, lebih gemuk lagi karena dirjennya eselon 1-nya 7, ya, eselon 1-nya 7 dan eselon 2-nya itu sekitar 30-an. Oke, berarti ini Kementerian Haji dan Umrah ini adalah tahun pertama nih untuk mengurus keberangkatan haji, terkhusus nanti di tahun 2026. Betul. Apa sih Pak kemudian nanti sebagai lembaga baru ini kemudian yang menjadi kesulitan dalam mengatur keberangkatan jemaah haji untuk tahun 2026 ini yang sedang dihadapi? Ya, jadi pada saat ini karena masa transisi, kami baru dilantik kemarin, ya, kami mempersiapkan semaksimal mungkin persiapan operasional haji. Nah, tahap sekarang ini kami melaksanakan untuk pembuatan paspor, biometrik, terus pemeriksaan kesehatan dan pelunasan. Nah, ini berjalan bareng semua agar waktu yang sangat kasib ini tinggal 10 hari ya, sampai tanggal 23 itu kami bisa maksimalkan menggunakan waktu ini agar kota yang diberikan pemerintah ke Sulawesi Selatan dapat kita gunakan maksimal. Dan kalau kami lihat data yang ada sekarang ini ya, untuk Sulawesi Selatan itu yang sudah pemeriksaan kesehatan sudah 5.000 lebih ya. Okay. Dan sudah istita'ah sudah 3.300 dan yang melakukan pelunasan sudah 1.500. Okay. Ini berarti ada gap dari istita'ah dan pelunasan yang agak tinggi. Makanya kami harapkan kepada jemaah haji yang sudah istita'ah kesehatan segera melakukan pelunasan. Kenapa? Karena sampai batas yang telah ditentukan nanti di tanggal 23 Desember, apabila jemaah sudah istita'ah tetapi belum melakukan pelunasan, ini otomatis jemaah ini masuk di tahun berikutnya. Oh, oke. Jadi walaupun sudah ada paspor, ya sudah periksa kesehatan, tetapi sampai tanggal 23 nanti jemaah tidak melakukan pelunasan, otomatis mereka di tahun berikutnya. Oke, berarti memang tidak ada perpanjangan sama sekali, itu di sistem sudah batasnya sampai 23 Desember. Betul. Bagi yang lewat 23 Desember, otomatis akan masuk daftar antrian untuk tahun berikutnya. Betul. Baik Pak Iqbal Ismail, kita akan break lagi, kita akan bahas secara tuntas juga mengenai Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan. Saudara tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan?
dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada, saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang begini? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Baik saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Nusantara, tentunya hanya di Kompas TV independen terpercaya. Masih bersama dengan Pak Iqbal Ismail dari Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan. Pak, kalau kita bahas lagi soal pemberangkatan haji 2026, tadi sudah dibahas prosedurnya hingga pembayaran pelunasan tahap pertama itu sampai tanggal 23 Desember. Berbicara soal pembayaran ini, apakah memang ada pengurangan biaya atau penurunan biaya keberangkatan haji 2026? Ini kisaran berapa sekarang? Ya, jadi kemarin pemerintah dan DPR sudah menyepakati terkait dengan pembayaran haji tahun 2026 sebesar 89 juta sekian. Ya. Oke. Nah, setelah ada kesepakatan dengan Komisi 8, Kementerian Haji dan Umrah mengajukan ke Bapak Presiden untuk dituangkan dalam Kepres. Oke. Nah, di dalam Kepres kemarin untuk embarkasi itu ada 14 ya, ada 14 embarkasi. Salah satunya adalah embarkasi Makassar. Di dalam Kepres tersebut nomor 34 itu beda-beda harga biaya hajinya. Karena contoh Aceh yang memberangkatkan dari Aceh, jamaah embarkasi Aceh itu lebih murah karena lebih dekat dengan Mekah. Ya. Terus kami yang paling jauh embarkasi Makassar yaitu yang mahal 89. Kalau Aceh itu sekitar 85 ya. Nah, karena sudah ada tertuang di dalam Kepres untuk jemaah haji seembarkasi Makassar membayar 89 juta biaya real cost ya per jemaah. Tetapi dari 89 juta tersebut ada dua sumber ya. Ada dua sumber, yang pertama dari jemaah itu sendiri sebanyak 54 juta dan dari nilai manfaat 33 juta. Terus dari 54 juta ini dikurangi lagi dengan pembayaran DP jemaah yang 2011 kemarin, yang 25 juta itu. Berarti sekitar 30-an ya, sisa 30 ya, 30 juta.
Terus jemaah lagi dikurangi dari virtual account. Jadi dari nilai manfaat kemarin, setiap tahunnya dari BPKH yang mengelola anggaran haji itu mentransfer ke rekening virtual account masing-masing jemaah yang kurang lebih sudah 5.300.000 orang, itu ditransfer ke rekening, dimasukkan ke virtual account-nya. Nah, untuk jemaah tahun ini rata-rata sudah terkumpul di virtual account itu sebanyak 2.700.000. Nah, dikurangi lagi. Jadi sekitar 28 juta lebih lah per jamaah untuk melakukan pelunasan embarkasi Makassar. Okay. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, yang 33 jutanya itu dari mana? Ya, kan 89 kurang 54 kurang 33. 33 juta itu bersumber dari dana jemaah haji itu sendiri yang sebanyak 25 juta sejak 2011 kemarin mereka nabung. Ini dikelola oleh pemerintah. Dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya. Setiap tahunnya kan ada nilai manfaat yang didapat. Ya. Dari nilai manfaat itu 80% digunakan untuk jemaah yang berjalan pada tahun, dibiayai untuk jemaah yang berjalan tahun berjalan ya, umpamanya 2026, dan 20%-nya untuk virtual account tadi. Makanya tahun ini hasil kesepakatan MPR DPR dengan Kementerian Haji untuk jemaah tahun ini mendapatkan hasil nilai manfaat 33 juta. Jadi uangnya kemarin yang dikelola sebanyak 25 juta ya. Malah nambah kan, bertambah banyak kan 33 juta untuk biaya jemaah hajinya. Nah, itulah upaya pemerintah mengelola keuangan haji ini agar jemaah haji dapat menjalankan ibadah haji dengan biaya murah. Apalagi Presiden kita kemarin mematok kalau bisa turun dari tahun kemarin. Nah, alhamdulillah turun dari tahun kemarin ya. Tahun kemarin kan 91 juta ya. Tahun ini turun 2 juta ya, makanya menjadi 89 juta. Oke, sebagai lembaga yang baru juga nih Pak Iqbal, Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan. Kalau tadi kan disebut Kak bahwa di Indonesia itu sudah digenjot pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor hingga visa. Nanti manfaat lain untuk difokuskan untuk jamaah 2026 di Mekah Arab Saudi ini apa saja yang nanti mereka dapatkan? Ya, kalau layanan di Arab Saudi masih sama dengan tahun-tahun kemarin ya. Untuk hotel ya masih sekitar Azizia, terus Sisa, terus Raudah, ya masih sekitar itulah. Dan masih hotelnya bintang 3 sampai bintang 5 ya. Alhamdulillah kemarin kebetulan kami jadi petugas, kami menyaksikan sendiri layanan pemerintah kemarin luar biasa ya. Nah, terus perbedaannya tahun kemarin dan tahun 2026 nanti untuk layanan syarikat itu ada, kalau tahun kemarin 8 syarikat yang melayani, tahun ini tinggal 2 syarikat. Kenapa 2 syarikat? Karena pemerintah mempelajari dengan banyaknya syarikat yang banyaknya syarikat yang melayani jamaah Indonesia kemarin, itu kemarin agak kredit ya, agak kredit. Nah, makanya pemerintah kemarin memilih 2 syarikat agar koordinasinya, layanan jamaahnya bisa lebih meningkat ya. Karena kemarin kan banyak jamaah yang pisah sama keluarga, pisah sama istri, suami, ya, bisa pisah sama pendamping. Makanya tahun ini lebih diperkecil lagi untuk 2 syarikat dan pelayanan per embarkasi itu hanya 1 syarikat. Agar koordinasi dalam 1 syarikat itu dapat melayani 1 embarkasi supaya jamaah yang pisah dengan keluarganya dapat digabungkan secepatnya. Berarti itu pelayanan yang juga dicoba diberikan supaya semuanya bisa terakomodir dengan baik. Nah, salah satu masalah yang sempat dikeluhkan oleh jamaah haji 2025 ini adalah makanan yang dikeluhkan di di Arab Saudi, Mekah atau catering. Itu apakah memang nanti akan disesuaikan juga dengan lidah orang Indonesia nanti untuk jamaah haji 2026? Apakah itu masuk dalam pelayanan Kementerian Haji dan Umrah atau seperti apa? Ya, betul. Jadi yang dari tahun-tahun sebelumnya pemerintah Indonesia sudah bekerja sama dengan Kadin untuk bagaimana pengusaha-pengusaha UKM yang ada di Indonesia dapat mengirimkan bumbunya ke Saudi untuk dikelola oleh dapur-dapur yang kerjasama dengan Indonesia untuk memberikan makanan jamaah cita rasa Indonesia.
Tahun ini ada peningkatan ekspor bumbu yang sangat signifikan. Itu semua untuk bagaimana makanan jemaah kita dapat dinikmatilah sesuai dengan makanan Indonesia, cita rasa Indonesia. Harapan itu makanya untuk Kementerian Haji sekarang ada Dirjen Ekosistem ya. Ada Dirjen Ekosistem Haji yang dimana Dirjen ini nanti mengawasi itu semua, memberdayakan UKM Indonesia, terus membentuk UKM yang bisa melayani jamaah, yang dimana tujuannya, yang dimana kita ketahui bahwa putaran dana dalam penyelenggaraan ibadah haji itu sekitar 20 triliun per tahun. Nah, upaya Dirjen Ekosistem ini bagaimana dengan 20 triliun itu ada sebagian lah minimal kembali di Indonesia untuk sebagai devisa. Ya, bukan berarti semuanya keluar semua ke Saudi ya. Iya, berarti ada diusahakan juga untuk kembali ke negara sebagai devisa negara tadi juga ya. Terus kemudian memanfaatkan juga UMKM lokal nih untuk bisa nanti membantu jemaah haji tetap merasakan cita rasa makan Indonesia walaupun sedang melaksanakan ibadah haji. Baik, Pak Iqbal, kita akan break lagi, kita akan bahas selengkapnya. Saudara tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Nusantara, masih bersama saya Gufran Lamata dan juga Bapak Iqbal Ismail. Kalau kita berbicara soal kementerian yang baru atau lembaga yang baru nih, Kementerian Haji dan Umrah di Sulawesi Selatan nih, khususnya Pak Iqbal, ini kan Makassar masuk dalam salah satu embarkasi ya yang ada di Indonesia. Kalau embarkasi Makassar ini Pak melayani berapa provinsi sebenarnya untuk Kementerian Haji dan Umrah ini? Ya, jadi embarkasi Makassar melayani 8 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan sendiri, Sulawesi Tenggara, terus Gorontalo, terus Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Ya. Jadi ada 8 provinsi. Nah, tahun ini insyaallah kami akan melayani kurang lebih 24.000 jamaah. Oke, 24.000 jamaah dari 8 provinsi tadi. Ini juga luar biasa, berarti tiap tahun nanti akan melayani ribuan jamaah dari berbagai provinsi. Kalau untuk fasilitas di Asrama Haji Sudiang Makassar, embarkasi Makassar, ini kesiapannya sudah berapa persen dan apa ini yang sudah coba diperbaiki oleh Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan?
Iya, jadi Asrama Haji Makassar ini sampai sekarang masih yang terbaik ya se-Indonesia, karena di sana di Asrama Haji itu sudah 5 tower hotel berbintang 3 ya, untuk tempat kediaman, untuk tempat nginapnya jemaah haji itu semua kita sudah bangun. Terus fasilitas juga di sana kami sudah bangun tempat manasik haji yang sangat bagus. Terus ada juga pesawat agar jemaah haji bisa yang belum pernah naik pesawat bisa belajar dulu naik pesawat di situ. Gimana cara menggunakan peralatan dan lain-lain, keselamatan penerbangan ya, ada seat belt, ada pelampung. Terus bagaimana cara wudhu, tayamum di pesawat, bagaimana cara sholat di pesawat. Tapi yang paling penting di situ adalah bagaimana cara menggunakan toilet pesawat. Ini kan jamaah-jamaah kita banyak yang belum pernah naik pesawat. Nah, toilet rumah kan beda dengan toilet pesawat. Betul. Jadi memang sangat penting juga di situ karena banyak pengalaman kami sebagai petugas melihat jemaah, ya Allah, memang harus banyak simulasi lah yang mereka kami. Berarti ada banyak simulasi yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan panjang, karena di pesawat ini kan bukan cuma 1-2 jam ya. Betul. Ini perjalanan yang panjang dari Makassar, apalagi penerbangan langsung ke Mekah, Arab Saudi. Baik Pak, ini kan salah satunya kalau kita menjadi perhatian jamaah haji tiap tahun ini adalah lansia, difabel dan juga anak-anak. Kalau dari Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan sendiri, kesiapannya khusus untuk melayani jamaah-jamaah yang disebutkan tadi ini seperti apa? Apa yang kemudian mulai dibenahi dan juga ditata dari Kementerian Haji? Ya, tahun ini Kementerian Haji masih memberikan kota untuk jamaah lansia, ya, prioritas lansia. Kotanya sebanyak 5% ya. Dengan ketentuan jamaah tersebut sudah mendaftar 5 tahun. Nah, begitu dikasih masuk di sistem sebanyak 5%, ya kurang lebih jumlah jamaahnya itu sekitar 10.600 ya, dikasih masuk di sistem di Siskohat, ternyata jamaah yang paling muda itu 85 tahun. Ya, yang paling tua 105 tahun. Nah, itulah yang masuk dalam kota prioritas lansia. Nah, inilah tugas kami untuk bagaimana melayani jamaah-jamaah lansia ini. Nah, ini kami sudah ada pengalaman karena memang layanan ramah lansia kami sudah laksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun ini untuk prioritas lansia Sulawesi Selatan itu 484. Nah, itu kami juga sudah bagikan ke daerah nama-namanya. Mereka juga sudah ada yang mendaftar ulang, sudah ada yang melakukan pelunasan. Tetapi ada juga yang sudah meninggal, terus mereka sakit sudah tidak layak berangkat, istitaat kesehatannya sudah layak. Nah, ini semualah yang kami mitigasi. Tetapi intinya dengan adanya program pemerintah untuk kota lansia lebih diprioritaskan, kami juga harus siap melayani jamaah tersebut. Nah, mereka juga nanti bila ada pendampingnya, ya, prioritas lansia masuk kotanya sudah lunas. Terus ada pendampingnya, ada anaknya atau menantunya, sudah mendaftar juga 5 tahun. Ini anaknya ini atau menantunya ini bisa mendampingi jamaahnya. Berarti nanti bisa kemudian nanti didampingi oleh keluarga jika memang sudah minimal daftar 5 tahun. Sudah daftar 5 tahun. Baik Iqbal, kalau soal proses pendaftaran dan juga keberangkatan jamaah haji tahun 2026, ini kan sudah masuk di tahap 1 pelunasan hingga 23 Desember 2025. Tahap-tahap berikutnya apa saja nih nanti yang akan dilewati oleh jamaah sampai nanti keberangkatan? Ya, jadi kan sekarang prosesnya ini jalan semua ya. Pertama paspor, ini sementara berjalan. Terus berjalan juga biometrik, pengambilan data jamaah melalui sidik jari apa. Terus berjalan juga pemeriksaan kesehatan. Terus jalan juga pelunasan. Nah, ini jamaah harus melewati itu semua. Tetapi yang paling penting jamaah itu harus melewati pemeriksaan kesehatan dulu. Harus istitaah dulu kesehatan. Harus baru sesuai ya bisa, kesehatannya. Ya, baru terbuka di bank itu bahwa dia bisa melunasi kalau sudah ada istitaah kesehatannya. Selama belum ada hasil dari kesehatan bahwa dia istitaah, itu walaupun jamaah sudah mau melunasi tapi itu tidak bisa ya. Makanya proses itu mereka jamaah harus lalui. Nah, setelah itu paspor-paspor yang ada di daerah
tim kami daerah membawa ke kami untuk kami MRTD, ambil datanya semua untuk kami membagi kelompok-kelompok kloter untuk mengajukan visa. Kalau visanya sudah keluar dari pemerintah Saudi, kami tarik lagi, kami kembalikan lagi untuk pembagian kloter sesuai dengan daerah, terus sesuai dengan bahasa. Ini penggabungan kan dalam satu kloter kan, ada penggabungan beberapa daerah. Itu yang paling penting kami lakukan. Harus satu daerah, satu bahasa. Begitu juga pembimbingnya, ketua kloternya kami narik juga yang sesuai dengan daerah tersebut. Oke, berarti memang fokus kepada jamaah untuk bisa tetap bersama dengan sukunya atau asal daerahnya begitu ya. Pak Iqbal, terakhir singkat saja mungkin untuk himbauan kepada pemirsa di luar sana yang mungkin merupakan jemaah calon haji 2026. Silakan Pak Iqbal untuk himbauannya. Ya, terima kasih. Kami himbau kepada jemaah haji yang sampai saat ini dalam proses pelunasan, proses pembuatan paspor, proses pemeriksaan kesehatan, agar tolong dilalui semua itu dengan dengan segera, karena waktu pelunasan tinggal 10 hari lagi. Pelunasan tahap pertama tertutup tanggal 23 ya. Makanya kami harap jemaah yang sudah istitaah kesehatan ya segera melakukan pelunasan ya. Karena bila Bapak Ibu tidak melakukan pelunasan ya otomatis Bapak Ibu sampai dengan tanggal 23 nanti otomatis Bapak Ibu tidak berangkat tahun ini ya. Kami mohon maaf. Makanya kami himbau kepada Bapak Ibu yang memang sudah keluar istitaah kesehatannya segera melakukan pelunasan. Begitu juga kepada jemaah haji yang belum melakukan pemeriksaan, tolong segera lakukan pemeriksaan. Ya. Jemaah haji yang mana yang memenuhi syarat yang melakukan pemeriksaan kesehatan, jemaah yang sudah mendaftar sampai dengan 19 Oktober 2011. Baik, untuk jamaah di luar sana, pemirsa yang sedang menyaksikan Sapa Nusantara yang merupakan calon jemaah haji 2026 untuk segera melakukan pembayaran hingga tanggal 23 Desember. Kalau kelewatan, maka itu akan undur ke waiting list di pemberangkatan tahun 2027. Baik, terima kasih Pak Iqbal, Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan. Semoga nanti pemberangkatan jemaah haji berikutnya untuk pertama Kementerian yang baru ini berjalan lancar ya Pak Iqbal. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi sudah hadir bersama kami, dan saudara, itulah tadi pembicaraan saya dengan Pak Iqbal. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.